Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar sore hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dimanapun berada. Sore hari ini saya akan buat satu ulasan seputar prediksi line up Timnas U23 Garuda versus Timnas U23 Australia yang akan bertanding besok malam. Dan sebelum masuk ke sana, saya ingin sampaikan dulu satu ulasan perihal Timnas Australia lawan kita yang besok malam akan kita hadapi. Yang pertama, pelatih Tony Vidmar. Kita tahu teman-teman bahwa pelatih ini adalah orang asli Australia, dan selama sebagai pemain, karena ini seorang pemain juga ya, sebelum kemudian beliau jadi pelatih, nah itu sudah punya 76 caps bersama Timnas Australia. Di Olimpiade musim panas 92 itu pernah Tony Vidmar ini membela Timnas Australia. Jadi sudah cukup paham tentang seluk-beluk persepak bolaan Australia seperti apa. Nah, sehingga ini menjadi satu catatan menarik juga ya buat kita sebagai calon lawannya Timnas Australia. Dan salah satu pernyataan yang cukup menjadi catatan juga dari Tony Vidmar terhadap Indonesia, dia sama sekali tidak meremehkan Timnas Indonesia, teman-teman. Bahkan pelatih Tony Vidmar ini mengatakan bahwa pertandingan Timnas U23 Australia yang sesungguhnya di Piala Asia kali ini di fase grup adalah ketika akan melawan Timnas U23 Indonesia. Itu artinya bahwa di mata Tony Vidmar, Timnas Indonesia ini punya kualitas cukup diperhitungkan bagi Timnas Australia. Bila tidak, maka tidak mungkin keluar pernyataan seperti itu dari Tony Vidmar. Apakah ini strategi merendah, ataukah memang Tony Vidmar jujur mengatakan itu dari lubuk hatinya? Itu persoalan kedua. Tapi yang paling penting bagi kita, siapapun lawan kita, mari kita siapkan pasukan kita dengan semaksimal mungkin supaya kita bisa mengatasi lawan-lawan kita. Karena kita tahu teman-teman, di pertandingan pertama kemarin itu Australia juga memperoleh hasil yang kurang maksimal. Mereka hanya bermain imbang 0-0 dengan Timnas Yordania. Satu hasil yang tidak bagus buat Australia, sehingga walaupun saat ini Australia menduduki peringkat 2 sementara di tabel grup A, tetapi barangkali itu tidak terlalu memuaskan juga untuk Timnas Australia, sehingga pertandingan melawan Indonesia mereka berharap akan meraih 3 poin. Sama halnya dengan kita, karena di pertandingan pertama kita kalah 0-2 dengan tim tuan rumah Qatar. Ya, kita tahu sendiri teman-teman, kemarin juga menyaksikan bagaimana timnas kita diperdayai dalam tanda petik ya oleh wasit dan oleh petugas VAR ya. Itu menjadi sesuatu yang menyakitkan buat kita, dan saya rasa cukup mencoreng wajah Asia juga. PSSI melalui Pak Erick Thohir sudah melayangkan protes resmi ke AFC, sehingga kita tinggal tunggu 1-2 hari ini hasilnya seperti apa. Nanti saya akan informasikan juga ke teman-teman. Tapi terlepas dari itu, kompetisi ini belum selesai. Pertandingan pertama memang kita takluk dan tidak memperoleh poin sama sekali. Tetapi di pertandingan yang kedua ini, wajib hukumnya bagi kita untuk meraih poin. Minimal bermain imbang dengan Australia. Kalau kita masih mau mengasah peluang kita untuk bisa lolos di fase grup, maka itulah hasil minimal yang harus diraih, yaitu bermain imbang dengan Australia, supaya bisa memperoleh 1 poin. Tetapi kita tentu berharap hasil yang maksimal. Maka kalau kita bisa memenangkan pertandingan ini supaya bisa memperoleh 3 poin, maka saya yakin di pertandingan terakhir menghadapi Yordania, langkah kita akan semakin ringan dan kita bisa mewujudkan mimpi kita untuk lolos dari fase grup. Dan teman-teman, saya langsung masuk ke prediksi line up versi saya. Saya yakin teman-teman juga pasti sudah utak-atik bikin prediksi line up versi masing-masing. Nah, namun ini line up yang sudah saya siapkan untuk teman-teman versi saya. Kita tahu bahwa pelatih Sintayong adalah satu pelatih yang sangat pandai, sangat lihai, sangat cerdik
sangat cerdas untuk meramu line up sebuah tim, atau dalam hal ini meramu line up timnas kita. Di berbagai kesempatan selalu formasi yang diturunkan yaitu formasi 3-4-3. Karena U23 ini menghadapi lawan-lawan yang cukup sulit, maka saya yakin kemungkinan besar Sintayong masih akan menurunkan formasi 3-4-3 ini, sehingga formasinya seperti ini teman-teman. Di Mister Gawang saya yakin STY masih menurunkan Hernando Ari, karena di kesempatan pertama kemarin melawan tuan rumah Qatar itu Hernando bermain cukup baik ya. Sayang kita kecolongan 2 gol, tapi secara umum penampilan Hernando Ari cukup baik. Kemudian di depan Hernando Ari itu berdiri 3 bek sejajar. Di sebelah kanan ada Nathan Joaon, di tengah ada Rizky Ridho, dan di kiri ada Muhammad Ferrari. Kemudian di depan 3 bek sejajar kita itu berdiri di samping kanan paling luar itu Fajar Fatur. Kemudian wingback kiri Pratama Arhan. Jadi wingback kanan tadi ada Fajar Fatur, wingback kiri ada Pratama Arhan di posisi paling luar ya. Lalu 2 wingback ini mengapit 2 gelandang kita, yaitu di sebelah kanan ada Justin Hubner dan di sebelah kiri ada Arkan Fikri. Kita tahu kemarin Arkan Fikri main sangat bagus ya. Lalu Justin Hubner karena baru dilepas klub sehingga di pertandingan pertama kemarin belum bermain, tapi saya yakin di pertandingan yang kedua ini kalau Justin sudah sampai di Qatar pasti diturunkan di starting line up. Lalu di depan itu ada 3 penyerang sejajar teman-teman, versi saya. Di sebelah kanan ada Witan Sulaiman, di tengah ada Rafael Struijk, dan di sebelah kiri ada Marcelino Ferdinand. Jadi 3 penyerang ini akan berdiri sejajar. Ini karena komposisinya adalah 3-4-3, maka seperti ini ya. Saya ulangi lagi teman-teman. Penjaga gawang Hernando Ari, kemudian bek kanan Nathan Joaon, tengah Rizky Ridho, dan di kiri Muhammad Ferrari. Kemudian kita maju ke depan ke level ketiga, baris ketiga itu. Di wingback kanan itu ada Fajar Fatur. Lalu di sebelah kiri Fajar Fatur itu ada Justin Hubner sebagai gelandang kanan. Lalu gelandang kirinya Arkan Fikri. Dan wingback kiri itu Pratama Arhan. Lalu kita maju ke depan, ada Witan Sulaiman sebagai penyerang sayap kanan, Marcelino sebagai penyerang sayap kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah. Kita masih punya berapa stok pemain yang juga bagus-bagus, tentu di luar 2 pemain kita yang dapat kartu merah kemarin ya. Kita lihat seperti di depan itu, kita masih punya pilihan seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta. Kemarin Ramadan bermain cukup baik ya, cuma pelatih pasti punya pertimbangan tertentu, mengingat katanya stamina dari Ramadan Sananta kalau bermain 90 menit itu tidak cukup baik, sehingga biasanya diturunkan di babak kedua. Tapi kalaupun diturunkan di babak pertama, sebenarnya tidak apa-apa, sekali-sekali dicoba. Jadi mungkin bisa juga Rafael Struijk diturunkan di babak kedua, sedangkan di babak pertama itu Ramadan Sananta yang main. Itu bisa juga ya. Tapi kembali lagi tergantung pelatih, dalam hal ini coach Sintayong dan tim pelatih, karena mereka yang paling tahu kebutuhan tim seperti apa dan racikan strategi yang tepat untuk menghadapi timnas U23 Australia seperti apa. Karena kalau kita lihat timnas Australia juga sebenarnya bermain tidak terlalu istimewa. Kemarin ketika di pertandingan pertama mereka dengan susah payah melawan timnas U23 Yordania tanpa gol, skor 0-0. Jadi banyak kalangan juga memprediksi bahwa timnas Australia pasti akan menang mudah di grup ini. Ternyata tidak juga teman-teman. Ya inilah sepak bola. Sepak bola selalu ada kejutan-kejutan. Jadi tim yang mungkin sebelum pertandingan itu diprediksi akan berbicara banyak, nah, ternyata di pertandingan sebenarnya itu berbicara sebaliknya teman-teman. Demikian juga sebaliknya tim yang mungkin biasa-biasa saja secara kekuatan
kadang-kadang malah di pertandingan sebenarnya itu tampil lebih luar biasa, karena banyak yang tampil tanpa beban ya, karena merasa kurang diperhitungkan ini, sehingga merasa tanpa beban bermain lebih lepas. Ya, harapan kita untuk timnas kita demikian, bahwa bermain lepas saja, tidak usah menganggap wah ini Australia, wah ini kita lawan bule-bule yang tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Jadi mental kita harus kuat dulu. Saya lihat kemarin dalam pertandingan pertama pun kita baru lepas dari tekanan tuan rumah itu kan kurang lebih 20 menit setelah itu. Karena mungkin di awal-awal masih demam panggung, masih grogi. Tapi setelah sudah berjalan pertandingan, itu pemain bisa mengontrol emosi, mengontrol permainan, sehingga sudah cukup baik kemarin. Sayangnya kita kemarin dikerjai oleh wasit dan perangkat pertandingan VAR, sehingga hasilnya seperti yang kemarin kita ketahui bersama. Namun kita berharap besok malam ini teman-teman, kita dukung, kita support timnas U23 kita secara maksimal. Memang kita tidak hadir secara fisik di stadion, tetapi doa dan dukungan kita itu kita berikan dari sini, dari tanah air, dari rumah kita masing-masing. Kita berikan dukungan yang maksimal supaya tim kita bermain all out, bisa membawa hasil yang positif, paling tidak bisa meraih minimal 1 poin, atau kita berharap bila perlu menang atas Australia, supaya bikin kejutan juga, supaya tim-tim lain juga berpikir bahwa gila, Indonesia bisa menghajar Australia, sehingga kita bisa dapat 3 poin dan peluang kita untuk lolos ke fase berikutnya itu akan lebih terbuka lebar teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ulasan dari saya mengenai prediksi line up untuk timnas Garuda 23 versus Australia U23 di pertandingan besok malam, pertandingan kedua di fase grup A. Dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan kasih komentar positif agar channel ini semakin berkembang dan saya makin rajin buat video untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan selamat sore.